Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Ibadah Akhlak Muamalah yang diberi tema Hakikat Ibadah. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Zainuddin Ahmad. Yang kedua ada saya sendiri, Yunestu Mahardika Putri. Yang ketiga ada Windy Adistiasa Putri. Jadi, saya akan menjelaskan tentang pengertian ibadah. Ibadah secara bahasa adalah merendahkan diri serta tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut terminologi, ibadah merupakan taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Ibadah ialah juga ungkapan yang mencangkup segala apa yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, batin maupun lahir. Jadi, ibadah juga seperti ungkapan yang mencangkup segala apa. Di sini kami akan menjelaskan dua jenis-jenis ibadah. Yang pertama ada ibadah mahdoh, merupakan penghambaan yang murni, hanya merupakan hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Ibadah bentuk ini memiliki 4 prinsip, yaitu keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya. Yang kedua, ada tata caranya harus berpola kepada contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika melakukan ibadah bentuk ini tanpa dalil atau tidak ada perintahnya sesuai dengan praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dikategorikan muhdatsul umur, perkara yang mengada-ngada atau yang sering kita dengar itu seperti bid'ah. Salah satu penyebab hancurnya agama-agama yang dibawa sebelum Nabi Muhammad SAW adalah karena kebanyakan kaumnya bertanya dan menyalahi perintah Rasul Allah. Poin yang ketiga ada bersifat suprarasional, atau ibadah bentuk ini bukan ukuran logika, karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu. Akal hanya berfungsi memahami rahasia di baliknya yang disebut hikmah tasyri, seperti sholat, azan, tilawah Al-Quran, dan ibadah mahdoh lainnya. Keabsahan bukan ditentukan oleh mengerti atau tidak, melainkan ditentukan apakah sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak. Atas dasar ini, maka ditetapkan oleh syarat dan rukun yang ketat. Yang keempat, ada azasnya atau taat. Yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan dan ketaatan. Hamba wajib meyakini bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya semata-mata untuk kepentingan dan kebahagiaan hamba, bukan untuk Allah. Dan salah satu misi utama diutusnya Rasul adalah untuk dipatuhi. Jadi, sholat, zakat, puasa, haji, benar dalam perkataan, memenuhi janji, amar ma'ruf nahi mungkar, jihad melawan orang-orang kafir juga termasuk ibadah. Begitu juga mencintai Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah, kembali kepadanya, mengikhlaskan agama hanya kepadanya, sabar menerima hukumnya, bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya, ridho
ketetapan takdirnya, termasuk ibadah. Sekutukan dengan selainnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa amal solih ialah amalan yang sesuai dengan syariat Allah. Sedangkan tidak mempersekutukan Allah maksudnya adalah amal yang diniatkan untuk mencari wajah Allah. Inilah dua rukun amal yang akan diterima di sisinya. Sebagaimana orang yang tidak ikhlas, amalannya tidak diterima. Saya Windy Adistiasa Putri, NIM 1904020019. Jenis-jenis ibadah yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdah, yaitu sikap, gerak-gerik, tingkah laku, dan perbuatan yang mempunyai 3 tanda, yaitu yang pertama, niat yang ikhlas sebagai titik tolak, kedua, keridhaan Allah sebagai titik tujuan, dan yang ketiga, amal soleh sebagai garis amal. Prinsip-prinsip dalam ibadah ini ada 4. Yang pertama, keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Selama Allah dan Rasul-Nya tidak melarang, maka ibadah bentuk ini boleh diselenggarakan. Yang kedua, tata laksananya. Tidak perlu berpola kepada contoh Rasul, karena dalam ibadah bentuk ini tidak dikenal istilah bid'ah. Atau jika ada yang menyebutnya segala hal yang tidak dikerjakan Rasul bid'ah, maka bid'ahnya disebut bid'ah hasanah. Sedangkan dalam ibadah mahdah disebut bid'ah dalalah. Lalu yang ketiga, bersifat rasional. Ibadah bentuk ini, baik buruknya atau untung ruginya, manfaat atau mudaratnya, dapat ditentukan oleh akal atau logika. Sehingga jika menurut logika sehat, buruk, merugikan, dan madarat, maka tidak boleh dilaksanakan. Yang keempat, asasnya manfaat. Selama itu bermanfaat, maka selama itu boleh dilakukan. Lalu, ada syarat diterimanya ibadah. Apa yang tidak disyariatkan berarti bid'ah. Ikhlas artinya ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah dan tidak dipersekutukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainul Ahmad, NIM 16041020012. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi ibadah. Fungsi ibadah itu ada 3 dalam Islam, yaitu mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, terus mendidik mental dan menjadikan manusia itu ingat akan kewajibannya. Terus yang ketiga itu melatih diri untuk berdisiplin. Terus itu hikmah ibadah. Yang pertama itu tidak syirik. Seorang hamba yang sudah berketetapan hati untuk senantiasa beribadah menyembah kepadanya, maka ia harus meninggalkan segala bentuk syirik. Yang kedua itu memiliki takwaan. Ketakwaan yang dari cinta timbul karena ibadah yang ia dilakukan manusia setelah merasakan kemurahan dan keindahannya, muncullah dorongan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga itu terhindar dari kemaksiatan. Yang keempat itu berjiwa sosial, artinya ibadah menjadikan seorang hamba menjadi lebih peka dengan lingkungan sekitarnya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu hikmah ibadah itu tidak kikir, artinya harta yang dimiliki manusia pada dasarnya bukan miliknya, tapi milik Allah Subhanahu wa taala yang harus diperuntukkan untuk kemaslahatan umat bersama. Terus yang terakhir itu makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial itu ada 2, itu sedekah dan zakat. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.